Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadirah Nurul Faza dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan kebudayaan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Apa itu? Yogyakarta adalah daerah istimewa yang memiliki tingkatan berupa provinsi di Indonesia. Yogyakarta merupakan peleburan dari daerah Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman. Bagaimanakah sejarah berdirinya Yogyakarta? Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta memiliki pemerintahan sendiri, atau biasa disebut dengan daerah Swapraja, yaitu Negara Kesultanan Yogyakarta atau biasa disebut dengan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ini didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Dan Negara Kadipaten Pakualaman atau biasa disebut dengan Kadipaten Pakualaman yang didirikan oleh Pangeran Notokusumo yang merupakan saudara dari Sultan Hamengkubuwono II yang bergelar Adipati Pakualam I pada tahun 1813. Kemudian, Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman ini diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan yang memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan adanya kontrak politik. Dengan adanya kontrak politik tersebut, maka eksistensi dari kedua kerajaan tersebut telah diakui oleh badan-badan internasional seperti Belanda, Jepang, dan juga Inggris. Nah, setelah adanya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan juga Sri Pakualam VIII menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualaman menjadi wilayah RI. Sekarang kita lanjutkan ke dalam kebudayaan Yogyakarta, yaitu letak astronomisnya, kemudian letak geografis, dan juga fisiografis, kemudian unsur-unsur dari kebudayaan tersebut. Letak astronomis DI Yogyakarta yaitu 8 derajat 30 menit lintang selatan sampai 7 derajat 20 menit lintang selatan dan 109 derajat 40 menit bujur timur sampai 111 derajat bujur timur. Kemudian terdapat letak geografis dari DI Yogyakarta. Sebelah utara berbatasan dengan Gunung Merapi, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, di mana Samudra Indonesia ini dibatasi garis panjang pantai sepanjang 110 km. Kemudian di sebelah barat dibatasi dengan Sungai Progo. Kemudian di sebelah timur dibatasi dengan Sungai Opak, di mana Sungai Opak ini bersumber dari puncak Merapi dan bermuara di Laut Jawa. Terdapat fisiologis dari DI Yogyakarta, yaitu memiliki satuan fisiografis Gunung Api Merapi, kemudian satuan fisiografis Pegunungan Seribu atau Pegunungan Sewu, kemudian satuan fisiografis dari dataran rendah, dan satuan fisiografis Pegunungan Kulon Progo. Di sini terdapat peta geomorfologi Yogyakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan unsur-unsur budaya dari DI Yogyakarta. Terdapat persentase agama dalam DI Yogyakarta yaitu mayoritasnya adalah agama Islam dengan persentase 85,97%, kemudian agama Kristen dengan 6,42%, yang terdiri dari Katolik dan juga Protestan, di mana lebih banyak persentase untuk agama Kristen Katolik dibandingkan Kristen Protestan. Kemudian agama Hindu, kemudian Buddha, dan yang minoritas adalah Konghucu dengan persentase 0,01%. Dalam sistem agama, DI Yogyakarta terdapat upacara keagamaan yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta. Yang pertama yaitu upacara sekaten. Upacara sekaten ini merupakan upacara yang dilaksanakan di Keraton Yogyakarta dan dilaksanakan selama 7 hari. Memiliki tujuan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, upacara sekaten ini sudah ada sejak dari zaman Kerajaan Demak. Upacara keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat
Yogyakarta yang biasa dilakukan di Keraton Yogyakarta yaitu upacara Garebeg. Upacara Garebeg ini dilakukan 3 kali dalam 1 tahun kalender Jawa, yaitu terdiri dari tanggal 12 bulan Mulud atau bulan ketiga, kemudian tanggal 1 pada bulan Syawal atau bulan ke-10, kemudian tanggal 10 pada bulan besar, yaitu bulan ke-12. Tujuan utama dari upacara Garebeg ini adalah di mana Sultan berbagi sedekahnya kepada rakyat. Hal ini menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas terpilihnya kemakmuran kerajaan. Upacara yang ketiga yaitu upacara Tumplak Wajik. Upacara Tumplak Wajik merupakan upacara di mana upacaranya dilaksanakan dengan pembuatan wajik. Wajik adalah makanan khas yang terbuat dari beras ketan dan gula kelapa. Upacara ini bertujuan untuk mengawali pembuatan paradenya dalam 2 hari sebelum upacara Garebeg. Unsur kebudayaan selanjutnya adalah bahasa, di mana bahasa yang dituturkan dalam lingkup masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bahasa Jawa dengan dialek Jogja Solo. Dan bahasa ini menjadi bahasa asli untuk daerah Istimewa Yogyakarta, kecuali untuk instansi pemerintah. Instansi pemerintahan menggunakan bahasa resmi bahasa Indonesia. Dan ini merupakan salah satu budaya terkenal di Yogyakarta yaitu wayang kulit. Unsur kebudayaan selanjutnya yaitu tarian di daerah istimewa Yogyakarta. Pertama ada tari serimpi. Tari serimpi ini merupakan tarian tradisional di Yogyakarta yang merupakan tarian sakral. Tarian ini dipentaskan untuk acara kerajaan zaman dahulu. Kemudian yang kedua ada tari kumbang. Tari kumbang ini merupakan tarian dari Yogyakarta yang menceritakan tentang sepasang kekasih, yaitu sepasang kumbang jantan dan betina yang sedang saling bekerja-kejaran. Kemudian tarian yang ketiga yaitu tari golek ayun-ayun. Tari golek ayun-ayun ini menceritakan tentang seorang gadis remaja yang sedang beranjak dewasa dan senang untuk merias diri. Unsur kebudayaan yang selanjutnya yaitu adalah makanan. Pertama, makanan khas dari daerah istimewa Yogyakarta yaitu adalah gudeg, yang kedua adalah tiwul, yang ketiga adalah bapia. Gudeg berbahan dasar dari nangka muda dan dimasak dengan santan, kemudian dibumbui dengan bumbu tradisional khas Jogja. Kemudian, makanan yang kedua adalah tiwul. Tiwul berbahan dasar singkong yang dikeringkan atau biasa disebut dengan geplek dan dicampur dengan gula merah. Biasanya tiwul disajikan oleh masyarakat Jogja berupa seperti nasi atau biasa disajikan sebagai kudapan. Kemudian, makanan yang ketiga yaitu adalah bakpia. Bakpia yang autentik memiliki isian berupa kacang hijau dan juga gula. Kacang hijau dan gula ini menjadi isian dari kulit bakpia, yaitu kulit yang terbuat dari tepung, kemudian diolah dan dimasak dengan oven. Unsur kebudayaan selanjutnya yaitu senjata tradisional daerah istimewa Yogyakarta. Pertama, ada keris yang merupakan senjata tradisional dari daerah istimewa Yogyakarta. Yang kemudian ada tombak. Tombak ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada tumbak, kemudian tumbak larakan, talempak, trisula, canggah, dan juga lawung. Yang ketiga adalah Condroso Yogyakarta. Ini merupakan senjata kaum Hawa di daerah istimewa Yogyakarta berupa tusuk konde tetapi mematikan karena senjata ini merupakan senjata tikam. Unsur kebudayaan selanjutnya adalah rumah adat. Rumah adat untuk daerah istimewa Yogyakarta ini yang pertama adalah rumah joglo. Rumah joglo ini merupakan rumah adat yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada rumah induk dan juga rumah tambahan. Yang kedua ada rumah adat limasan. Rumah adat limasan ini yaitu rumah tradisional yang banyak dibangun oleh masyarakat Yogyakarta. Yang ketiga adalah rumah adat kampung. Rumah adat kampung ini dibangun oleh masyarakat biasa di Yogyakarta.
dengan atap rumah pada dua belah sisi dengan satu bubungan atau wubung. Sistem pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta yaitu adalah penyebaran sekolah seperti sekolah dasar dan juga menengah telah menyebar secara meluas dan juga merata. Untuk lulusan sekolah, yaitu sekolah dasar, dapat melanjutkan jenjang pendidikannya ke jenjang menengah pertama dengan program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Program wajib belajar 9 tahun ini merupakan program pendidikan pemerintah yang dilaksanakan secara gratis. Kemudian dilanjutkan ke jenjang menengah atas hingga ke perguruan tinggi. Dengan perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta yaitu 136 institusi. Maka dari itu, di daerah istimewa Yogyakarta, mata pencaharian untuk di daerah ini yaitu sebagai petani untuk bercocok tanam, kemudian pembuat kerajinan berupa kerajinan wayang kulit, kerajinan anyaman, dan juga pembuatan batik, kemudian pekerjaan di bidang pariwisata, dan sebagai tenaga jasa dalam berbagai bidang, dan berada dalam lingkup perkantoran. Berdasarkan uraian penjelasan yang saya jelaskan tadi, bahwa Yogyakarta memiliki berbagai macam-macam unsur budaya seperti sistem agama, bahasa, tarian, makanan, senjata tradisional, rumah adat, kemudian sistem pendidikan, dan juga mata pencaharian yang terkandung dalam daerah dan masyarakat yang ada di dalamnya. Menjadi satu kebiasaan yang membuahkan hasil berupa kekhasan di daerah tersebut. Sekian presentasi saya mengenai kebudayaan dari daerah istimewa Yogyakarta. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.